谁呀？吵死了！请问能不能施舍一点食物给我？走，滚远点。Melanjutkan episode 3, diceritakan setahun kemudian, diperlihatkan kondisi Siyu yang sangat memprihatinkan sekali. Terakhir kali kita lihat hanya tangan kanan Siyu yang terputus, tapi sekarang kaki kirinya yang mengalami hal yang sama. Entah apa yang menyebabkan kakinya terputus, kita akan tahu nanti. Siyu dulunya adalah orang yang dihormati karena anak dari kepala suku besi kasar serta kemampuan bela dirinya. Tapi melihat kondisinya sekarang yang tak berdaya, sampai-sampai Siyu harus memohon belas kasihan dari pintu ke pintu hanya untuk mendapatkan makanan, bahkan kerap mendapatkan perlakuan buruk, dianggap sebagai manusia tidak berguna. Seperti kejadian saat ini, Siyu dihentikan oleh 3 pemuda yang setahun lalu pernah dia peringatkan karena mengajar Yoyu. Tapi kali ini sebaliknya, Siyu yang kondisinya seperti itu disuruh berjalan merangkak di bawah selangkangan jika ingin melewati jalan tersebut. Tapi tiba-tiba ya, pahlawan kita telah datang dan orang-orang itu pun dibuat kaget melihat tampilan baru Yoyu. Dengan mudahnya, Yoyu pun mengalahkan mereka hingga membuat mereka lari terbirit-birit. Yoyu, 我回来了。 Akhirnya Yoyu dan Siyu dipertemukan kembali selama setahun mereka berpisah. Malam itu ditemani api unggun, mereka berdua reuni. Siyu menceritakan kejadian setelah desa mereka rusak. Dia menghadap Raja Asura meminta bantuan untuk menolong Yoyu yang saat itu dibawa Ryoji. Tapi sayang Raja Asura tidak menanggapinya. Justru Siyu hampir saja dibunuh hingga membuat kaki kirinya putus. Tapi setelah memohon untuk diberi kesempatan membuktikan dirinya tidak lemah di upacara kedewasaan nanti, Raja Asura pun mengampuni dan membiarkan Siyu tetap hidup. Selanjutnya giliran Yoyu menceritakan tentang dirinya yang dibawa Ryoji di sebuah kapal perang. Untuk bisa bebas dari sana, dia harus melawannya, berkali-kali mati dan akhirnya bisa mengalahkannya. Pada kesempatan itu, Siyu ingin memberikan kalung tulang yang merupakan hadiah kemenangan dalam pertarungan pertamanya. Tapi Yoyu menolak menerima dan hanya mau menerimanya setelah mereka melalui upacara kedewasaan nanti. Dulu, Siyu merupakan seorang pemuda Asura yang dihormati karena kemampuan bertarung dan kepintarannya. Tapi melihat kondisinya sekarang, dia pun sadar siap menerima kemuliaan atau kata lain dari kematian di hari upacara kedewasaan nanti. Memang keadaannya terbalik. Yoyu kini telah menjadi Asura kuat, meminta Siyu agar tidak kecil hati dan tidak khawatir. Berjanji bahwa dia akan selalu menjaganya, yang hal itu membuat Siyu sakit hati karena kata-kata tersebut dulu sering dia ucapkan kepada Yoyu. Pertarungan adalah jalan kehidupan Asura. Siyu mempunyai pemikiran lain bahwa tidak semua masalah harus diselesaikan dengan bertarung. Di depan Yoyu, Siyu pun berjanji akan merubah tradisi tersebut dengan caranya sendiri, bertujuan agar semua Asura bisa hidup bebas. Apa yang akan Siyu lakukan? Mereka berdua bermalam di hutan. Di tengah malam, Siyu terbangun. Diam-diam dia pergi meninggalkan Yoyu. Ketika pagi tiba, Yoyu kaget sudah tidak melihat Siyu di sampingnya. Yoyu pun mencarinya sampai di pemukiman warga. Di sana terlihat warga sedang membicarakan seorang yang telah dieksekusi raja karena berani mengubah tradisi. Merasa penasaran, Yoyu pun membelah kerumunan tersebut dan betapa kagetnya Yoyu saat dia melihat orang yang dieksekusi tersebut adalah Siyu. Ya, Siyu telah dianggap sebagai pemberontak oleh raja karena ingin menghapus upacara kedewasaan yang merupakan tradisi Asura sejak bertahun-tahun lalu. Siyu mempunyai kepercayaan tentang arti sebuah kebebasan bahwa tidak perlu mati hanya demi sebuah tradisi belaka.
没必要为了传统而死。颓废的石宇，是不是感觉和 Kemudian tampak Yoyu larut dalam kesedihan setelah sahabat baiknya meninggal. Si Yu, kakaknya, bahkan Jingji dan Liuji pun seolah hadir membangkitkan semangat untuk melanjutkan hidupnya. Bahkan Liuji memintanya untuk menunjukkan kemarahannya pada dunia ini. 心底的愤怒告诉全世界，我要让所有人知道我的愤怒。 Apa sebenarnya upacara kedewasaan itu? Yang jelas bukan upacara pengencrotan, melainkan upacara tradisi tahunan Asura yang wajib diikuti oleh anak muda Asura yang sudah cukup umur untuk bertarung di hadapan raja dan ditonton banyak Asura. Seorang pemenang akan mendapatkan level pejuang dan julukan nama baru, sedangkan yang kalah akan menerima kematian atau yang sering disebut kemuliaan. 倒是比石宇那个废物强点儿，那个废物。 Singkatnya, Yoyu sudah berada di arena upacara kedewasaan diadakan. Di balkon ada sosok lelaki tua mengamati arena pertaruhan. Beliau bernama Wanggu, pemimpin kota di bawah Raja Asura, ditemani putrinya bernama Hiyu. Dalam upacara kedewasaan tahun ini diterapkan standar kemampuan pejuang yang cukup tinggi. Dengan mata dewanya, Wanggu melihat beberapa besar kekuatan para pejuang Asura. Apabila dengan penglihatannya beliau melihat ada pejuang memiliki kekuatan besar, maka tidak perlu dilakukan pertarungan. Dia akan langsung merekrutnya. 那个白发的少年呢？这么气，我的斗神之眼镜Rise的实力都低。 Tapi yang membuat dirinya terheran-heran adalah Wanggu tidak bisa melihat seberapa besar kekuatan Yoyu. Hiyu, putrinya pun merasa Yoyu berbeda dari pejuang lainnya. 感觉他和以往其他战士不太一样。今天就是孤独1年王的统治下，所有适龄的战士。 Kemudian Wanggu membuka upacara kedewasaan, menyambut para petarung dengan kalimat yang sering dia ucapkan setiap tahunnya, sehingga membuat pejuang kelas 1 bernama Busan dan Jianhu merasa bosan. 收受贿赂，让考生合格的事儿，早就不稀奇了。 Dari percakapan kedua pejuang kelas 1 ini diketahui jika Wanggu sebagai penyelenggara upacara kedewasaan sering menerima suap dari peserta agar bisa lulus. Sehingga efek dari suap menyuap itulah didapatkan lulusan Asura dengan kualitas rendah. 让老狐狸感到压力呢？让我看看啊！ Busan dan Jianhu bertanya-tanya mengapa Wanggu terlihat gelisah dalam upacara kali ini. Tiba-tiba semua orang dikagetkan ketika Yoyu mengeluarkan energi pembakar jiwa bertarungnya, mencabut kedua pedangnya dan... Ya, hanya sekali tebas, Yoyu mampu menghabisi semua peserta pejuang Asura yang hal itu membuat para pejuang kelas 1 terheran-heran mengapa hal ini bisa terjadi. Tujuan Yoyu ikut dalam upacara kedewasaan sebenarnya bukan untuk menjadi seorang pemenang, melainkan memperingatkan penguasa bahwa sahabatnya Seiyu mati karena menolak diadakan upacara kedewasaan ini. Dengan darah yang tertumpah itulah Yoyu ingin menjadikan momen peringatan atas kematian sahabatnya Seiyu. 我要用这里的鲜血为你。